Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sangat luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Pesan yang Tuhan berikan yang sudah kita dengar pada hari Minggu kemarin. Ya, Bapak Gembala sudah sampaikan. Ini adalah pesan di bulan terakhir, ya tahun 2022, di mana saya percaya tentu kita semua sepanjang tahun 2022 ini ada begitu banyak mengalami ya perkara-perkara yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, kita hadapi ya, berbagai tantangan, berbagai rintangan ya. Nah, judulnya adalah berjalan karena percaya bukan karena melihat. Diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Gembala, ya latar belakang dari ayat ini, ya ketika Paulus ada di Korintus, dia mengalami begitu banyak hal yang tidak mudah ya untuk dia lalui. Nah, tetapi hal yang luar biasa ya, bagaimana dia mengatakan bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Nah kalau Bapak Ibu nanti ada yang belum mendengarkan pesan Tuhan ini, ya nanti bisa lihat di YouTube, dengarkan kembali. Atau kita juga yang sudah mendengar, kita kembali merenungkan. Ya pesan Tuhan ini berbicara tentang apa saja nih. Ya. Nah seperti saya katakan tadi, mungkin sepanjang tahun 2022 ini kita ada begitu banyak mengalami ya masalah, ada begitu banyak persoalan-persoalan, mungkin ada keberhasilan, ada kemenangan, ada kelimpahan, ada sukacita, ya, ada sorak-sorai, ya. Tapi di balik itu juga mungkin ada kegagalan, ya. Ada juga kepedihan, ada duka cita, ada kehilangan, entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan mungkin kesehatannya mulai menurun, kehilangan banyak hal, ya. Mungkin juga ada orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, pulang ke rumah Bapak, ya, dan banyak hal lagi, ya. Nah, artinya sepanjang 2022 ini pasti kan ada yang orang-orang yang mengalami jatuh bangun, dia di dalam mengiringi Tuhan, entah itu di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya juga, ya, ekonominya semuanya. Mungkin pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dan banyak lagi. Ya. Nah, itulah roda kehidupan yang berjalan, ya, yang dialami oleh setiap orang. Ya. Dan pastinya kan mungkin bebannya pun berbeda-beda. Ya. Setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda. Belum lagi kita disuguhkan atau kita mendengar, ya, kadang-kadang kan mau nggak mau, kadang-kadang ya kita mendengar juga gitu berita-berita, ya, yang terus menyebar, prediksi-prediksi di tahun 2023 seperti apa dan lain sebagainya. Ada yang nggak peduli, ya, ada yang nggak mau dengar sama sekali, ngapain, ya terlalu bikin pusing, bikin menakutkan dan lain sebagainya. Dan dia lebih memilih untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ya. Tapi ada juga mungkin orang yang terpengaruh. Sebetulnya kan kita sebagai orang percaya, kita nggak perlu takut dengan hal tersebut. Mengapa? Karena Alkitab jauh-jauh sebelumnya sudah memberitahukan seperti apa yang Yesus katakan. Ya, kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24, nanti Bapak Ibu bisa baca ya dari ayat yang ke-4 ya seterusnya. Saya hanya ambil beberapa ayat aja. Ayat yang ke-4 dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah kalau dari perkataan Yesus ini aja, kita sudah diingatkan, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa ada orang-orang yang bisa menyesatkan kita? Karena tanpa kita sadari kita mungkin udah melihat, kita udah mendengar, kemudian hal itu mempengaruhi pikiran kita. Mulai menggerus iman kita, ya, sebagai orang percaya. Ya. Yang tadinya benar percaya akan janji Tuhan, mulai ragu-ragu. Ya. Karena ya itu ada orang-orang yang menyesatkan. Akhirnya ya kita terbawa dengan
hal-hal tersebut. Kita disesatkan, belum lagi pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, ya dan lain sebagainya. Kita sudah diperingatkan dengan hal tersebut jauh-jauh sebelumnya oleh Tuhan Yesus. Lalu kalau kita kembali mungkin, kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kita mendapatkan visi, ya. Setiap tahun kita dapat visi. Nah, pertanyaannya adalah kita sekarang udah masuk di bulan Desember. Nggak lama lagi 2022 akan kita tutup. Sepanjang 2022 ini visi yang Tuhan kasih menjadi prajurit yang memandang jauh ke depan. Apakah kita benar-benar mengalaminya? Ketika kita terus diingatkan, ayo terus membangun keintiman sama Tuhan. Sebagai orang percaya, apakah kita terus menjadi orang-orang yang terus memiliki keintiman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan? Ya, itu menjadi perenungan buat kita semua, ya. Nah, supaya apa tujuannya? Kalau kita menjadi orang yang terus intim sama Tuhan, maka yang namanya penyesatan itu nggak akan pernah terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak pernah membangun keintiman sama Tuhan, penyesatan itu bisa aja masuk, ya, mempengaruhi cara pandang, cara pikir kita. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-6-nya. Kamu akan mendengar deru perang, ya, kabar-kabar tentang perang. Udah dari puluhan tahun lalu kita udah dengar perang antar bangsa, ya. Nah, yang terakhir Rusia lawan Ukraina, perang masih terus terjadi, ya. Akhirnya menimbulkan begitu banyak masalah yang mempengaruhi ekonomi dunia dan lain sebagainya, ya. Tetapi dikatakan, firman Tuhan katakan, tetapi itu belum kesudahannya, ya. Jadi itu baru awal-awal aja gitu. Ya. Lalu di ayat yang ke-7-nya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di bangsa kita hari-hari ini juga gempa bumi terjadi. Ya. Baru-baru yang lalu di Cianjur, kemudian kemarin di Garut. Ya. Belum lagi Gunung Semeru meletus. Ya. Membuat satu wilayah tertutup oleh lava panas. Ya seperti itu. Artinya ya inilah masa-masa kesukaran itu akan memang sudah ada dan sedang terjadi. Ya, seperti juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengingatkan kepada anak rohaninya. Ya, dalam 2 Timotius 3. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, itu kemarin sudah Bapak Gembala ingatkan kepada kita semua. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau di dalam Matius tadi, dikatakan kebanyakan orang jadi bertambah kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sedangkan kalau kita kembali diingatkan ada visi baru yang Tuhan berikan. Membagikan kasih untuk mencelikan mata orang yang buta. Artinya kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya lagi mengalami kasih Tuhan. Kasih itulah yang harus kita bagikan. Nah, itu menjadi tugas kita, ya, sebagai orang percaya. Nah, sedangkan di dalam 2 Timotius 3 ini bagaimana orang dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Artinya mereka dengar firman, tapi mereka nggak percaya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ini menjadi perenungan buat kita semua. Ya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Karena banyak hal yang menutupi cara pandang, cara pikir kita. Itu udah terjadi, ya. Dan mungkin itu akan terus terjadi. Nah, tinggal bagaimana respon kitanya. Melalui pesan yang kemarin kita dengar, ya, Tuhan menghendaki kita berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Jadi pesan ini kan berisi tentang dorongan atau encourage buat kita. Sekaligus juga merupakan peringatan dan juga ada instruksi. Nah, saya akan kutip apa yang menjadi inti pesan Tuhan yang kemarin sudah disampaikan Bapak Gembala. Menghadapi hari-hari ke depan, Tuhan katakan melalui pesannya ini, jangan menggantungkan hidup kita kepada apa yang kita lihat berdasarkan laporan penglihatan mata jasmani kita. Jika kita hidup berdasarkan laporan mata jasmani, ujung-ujungnya kita akan jadi orang-orang yang terpuruk, gampang terombang-ambingkan, yang ujung-ujungnya adalah mengalami kekalahan. Kita menjadi orang yang mudah jadi lemah dan berakhir dengan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya. Nah, makanya kita diingatkan kemarin, apakah kita sebagai orang percaya,
Kita tuh berjalan karena melihat dengan pandangan mata jasmani atau kita berjalan dengan pandangan mata rohani. Ya, berdasarkan janji Tuhan dan melihat segala sesuatunya menurut kacamatanya Tuhan atau menurut pandangannya Tuhan. Ya. Kemarin kita sudah belajar 2 hal yang Bapak Gembala sampaikan. Nanti Bapak Ibu renungkan kembali karena poin ini juga begitu penting bagi kita. Ya. Belajar berjalan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua, belajar untuk memfokuskan ulang apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya. Kemarin kita belajar tentang true faith, tentang blind faith, apa itu true faith, apa itu blind faith. Nah, makanya Bapak Ibu dengar kembali ya. Bisa didengar di YouTube atau di aplikasi RDMB. Nah, pagi hari ini saya langsung aja bagikan, sharingkan apa yang saya dapat ya lewat pesan Tuhan ini. Bagaimana cara agar kita bisa memulai perjalanan kita ya. Artinya di tahun 2023 ini pasti ada satu perjalanan lagi yang pasti akan kita hadapi, pasti akan kita masuki. Ya. Yang pertama adalah belajar jalani kehidupan dengan keyakinan penuh. Ya. Jalani kehidupan yang kita masih jalani sekarang ini dengan keyakinan yang penuh. Keyakinan yang penuh terhadap apa? Ya jelas terhadap janji-janji Tuhan. Dan itu harus kita lakukannya itu dengan cara secara konsisten. Enggak bisa, oh hari ini saya percaya, selama 1 minggu ke depan saya akan percaya, nanti minggu depan, ya lihat nantilah gimana minggu depan. Atau bulan depan, enggak tahu tuh, nanti gimana nanti aja. Atau di tengah tahun nanti ya kita jalani aja dulu. Ya, enggak seperti itu, tapi hari lepas hari. Secara konsisten. Kalau kita baca ya, ayat ke-7 ini saya ambil dari terjemahan Amplified Bible. Di situ dikatakan, for we walk by faith, not by sight. Lalu di situ ada penjelasannya. Ya. Living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Artinya, karena kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat, artinya kita harus menjalani kehidupan kita ini dengan cara yang konsisten. Ya. Terhadap apa? Waktu kita punya keyakinan, percaya terhadap setiap janji-janji Tuhan. Ya. Nah itu yang harus kita hidupi, harus kita jalani. Oh iya ya janji Tuhan ini ya, kita terus ya pegang janji itu, jangan mudah untuk melepaskannya. Kata walk dalam bahasa aslinya itu peripateo. Artinya gini, sebetulnya waktu Tuhan kena berjalan, kita itu sebagai orang-orang yang dipilih, orang yang dikasih Tuhan, kita itu lagi dikasih peluang. Kita itu lagi dikasih kesempatan untuk berjalan dengan Tuhan. Kita itu berjalan itu sebagaimana mestinya dengan Tuhan. Jadi bukan mau-maunya kita, tapi bagaimana kita mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Ya, itu yang semestinya harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya. Kita menjalaninya itu mengarah kepada sebuah progres. Jadi waktu kita memutuskan, ya Tuhan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya walk with God. Artinya waktu saat kita memutuskan, kita lagi mengambil satu keputusan untuk melangkah kepada satu kemajuan. Jadi bukan diam di tempat, bukan lagi mundur, tapi melangkah kepada sebuah kemajuan. Wah itu luar biasa waktu Tuhan kasih. Ya peluang itu, kasih kesempatan itu. Ya. Jadi, nah yang kita lakukan itu adalah harus kita lakukan dengan konsisten. Waktu kita mengambil sebuah langkah, ya, saya mau hidup percaya dengan keyakinan penuh akan janji-janji Tuhan. Kita mulai melangkah dalam satu arah, satu jalan. Ya. Kita ingat satu peristiwa bagaimana Daud, ya, ketika melawan Goliat. Ya. Kita kan tahu pasukan bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul, saya nggak tahu ya berapa banyak orangnya. Ya kalau mungkin dalam istilah sekarang berapa kompi gitu. Yang jelas pasti banyak. Tapi bagaimana kondisi mereka pada waktu Goliat berkoar-koar nantang pasukan Israel. Di situ Alkitab mengatakan cemaslah hati mereka.
dan sangat ketakutan. Artinya apa? Seluruh pasukan yang ada di bawah pimpinan Raja Saul, mereka melihat Goliat yang begitu tinggi besar. Itu menjadi masalah buat mereka. Tetapi ketika Daud datang, seorang anak muda yang tingginya juga mungkin, nggak tahu ya, mungkin setinggi saya, mungkin lebih pendek dari saya, datang waktu dengar Goliat berkoar-koar nantang, cara pandang dari Daud itu udah beda. Siapa orang yang tak bersunat ini, yang ibaratnya menghina ini pasukan Allah yang hidup, ya, barisan tentara Allah yang hidup. Itu adalah bukti bagaimana dia punya pandangan yang jauh ke depan sebagai seorang prajurit, walaupun dia bukan prajurit sesungguhnya. Karena dia awalnya cuma menggembalakan kambing domba. Di mata pasukan yang ada, mungkin Daud juga diketawain. Siapa elu? Ya, kamu datang ke sini ngapain? Oh, bawa makanan buat kakak-kakakku, disuruh sama ayahku. Mungkin buat banyak tentara, ia nggak dipandang remeh, kecil, nggak ada apa-apanya. Ya. Karena itu yang dilihat oleh mata manusia. Lapornya salah. Tapi kan bagaimana Tuhan, ya, mengajar. Seperti kemarin Bapak Gembala sudah sampai waktu Samuel datang untuk mengurapi orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud. Ya kan? Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian B. Ini yang menjadi beda. Kenapa seorang Daud punya pandangan mata karena percaya, bukan karena melihat. Apakah dia melihat sosok Allahnya? Enggak. Tapi karena dia percaya. Ada penyertaan Tuhan. Yang membuat Daud menjadi pribadi yang berbeda ini adalah karena Daud itu adalah pribadi yang benar-benar mengasihi Allah. Kenapa saya katakan bisa mengasihi Allah? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Ayat yang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi sekumpulan pasukan orang ini mereka ragu akan keberadaan Tuhan Allahnya mereka sendiri, tapi buat Daud beda. Karena Daud tahu cara bagaimana mengasihi Allah. Dari sejak dia kecil, dia sudah bina itu, dia sudah bangun hal tersebut menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah gaya hidup. Bangun keintiman sama Tuhan. Dan buktinya apa? Kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh 16, nggak salah. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-10 ke-11. Itu adalah bukti bagaimana Daud itu menjadi orang yang kemudian senantiasa mencari Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah wajahnya selalu. Itu yang dia bangun. Itu yang dia jalani hari lepas hari. Waktu dia jalani itu, keyakinan itu muncul. Bagaimana kita punya keyakinan kepada seseorang kalau kita nggak pernah punya sebuah hubungan? Misalnya di sini, saya sama Pak Petra. Saya nggak pernah kontak-kontakan sama Pak Petra. Kira-kira saya punya keyakinan nggak? Wah, Pak Petra ini bisa dipercaya nggak ya? Dan lain sebagainya. Tapi kalau saya terus punya hubungan, wah setiap hari kontak-kontak begitu, bicara dan lain sebagainya. Lama-kelamaan saya mulai yakin, wah orang ini hebat nih, orang ini bisa dipercaya nih. Mulai muncul, ya banyak hal yang bisa saya percaya. Sama, waktu kita juga punya hubungan dengan Tuhan tuh harus seperti itu. Kalau kita nggak pernah membangun hal tersebut, ya kita nggak pernah bisa punya keyakinan percaya sama janji-janjinya Tuhan. Sehingga waktu kita melihat ya karena laporan mata jasmani. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita lebih percaya kepada janji Tuhan daripada apa yang kita lihat. Selain itu apa?
Daud juga punya semangat terhadap apa? Untuk mempertahankan kehormatan Allah Israel. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-26, saya baca bagian B-nya. Apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini perkataan dari seorang anak muda yang punya hubungan sama Tuhan, yang menjalani kehidupannya hari lepas hari secara konsisten, bisa mengatakan hal seperti ini. Ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-36-nya. Alkitab ini luar biasa ya, tadi ayat 26, ini ayat yang ke-36. Diulang lagi. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kita lompat ke ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ini bukti bagaimana seorang Daud itu dia membela kehormatan Allahnya. Beda dengan pasukan. Ya, ini pasukan loh. Pasukan itu pasti nggak sedikit, banyak. Termasuk Raja Saul. Ini yang luar biasa. Selain itu apa? Selain Daud tidak mengandalkan dirinya, selain dia mempertahankan kehormatan Tuhan, dia juga adalah pribadi yang tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-37, mundur sedikit. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Awalnya Saul sangat-sangat ragu. Kemampuan Daud itu seperti apa? Bahkan diperlengkapi dengan segala ketopong dan sebagainya. Aduh, kata Daud, raja ribet, ini mah ribet gitu. Ya, badannya mungkin lebih kecil, sedangkan tubuh rajanya kan Saul lebih besar, nggak cukup, ya, terlalu kedodoran, ibaratnya seperti itu. Repot lagian juga. Tapi Daud lebih mengandalkan Tuhan. Ini orang yang punya pandangan mata, dia percaya bukan karena melihat, karena dia tahu siapa Allahnya. Ya. Ayat yang ke-45 sampai 47. Ini adalah bukti-bukti bagaimana seorang Daud itu bedanya apa dengan pasukan. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, dan seterusnya. Ya. Ini yang luar biasa. Nah, begitu juga kita harus belajar dari pribadi seorang Daud ini. Bagaimana dia punya keyakinan yang penuh terhadap janji-janji Tuhan, yang membuat akhirnya dia lebih memilih untuk percaya daripada melihat. Apa yang mungkin ada di depan mata dia. Dia lebih percaya kepada pribadi Tuhan yang enggak dia lihat. Ini harus kita sama-sama belajar. Ya. Jadi waktu kita cari Tuhan, kita datang cari Tuhan tuh bukan cuma sesekali aja kita terhubung sama Tuhan. Datang cari Tuhan kalau kita lagi ada perlu, lagi ada maunya. Ya. Tapi kita harus terus, ya, hari lepas hari, kita harus terus cari Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, belajar untuk mengenali dan memahami hal yang sudah Tuhan siapkan. Belajar untuk mengenali dan memahami hal yang sudah Tuhan siapkan. Apa yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Ternyata yang Tuhan siapkan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang memberikan jaminan bagi kita orang percaya. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, Allah kita itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal apa? Nanti kita akan belajar. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Wah, ini sangat luar biasa ketika saya renungkan perkataan ini. Allah sendiri yang mempersiapkannya untuk kita. Bapak Ibu, kalau misalnya anak kita mau pergi misalnya, berlibur. Mungkin kalau kita sebagai orang tua ya, wah kemudian kita punya inisiatif, saya akan mempersiapkan segala kebutuhan anak saya, dari kopernya, pakaiannya, segala yang dia butuhkan akan saya persiapkan. Kira-kira si anak ini rasanya gimana? Wah, sangat bersyukur sekali. Waduh, orang tuaku begitu baik, orang tuaku begitu pengertian. Ya. Atau ketika kita misalnya diundang datang ke rumah seseorang. Sebagai tamu, kemudian tuan rumah sudah menyiapkan misalnya hidangan atau makanan. Apakah kita menolaknya? Aduh, terima kasih. Udah kenyang. Pasti setidak-tidaknya kita akan mencicipi. Kita akan mengambil, kita akan menghormati ya apa yang sudah disediakan oleh tuan rumah, segala sesuatu yang disiapkan. Nah begitu juga kalau kita belajar ini, ya, kita harus belajar untuk mengenali, memahami apa sih yang Tuhan udah siapkan. Ternyata yang Tuhan siapkan itu adalah sesuatu yang memberikan jaminan buat kitanya ini loh, yang hidup di dunia ini, yang cuma sementara ini. Kembali saya membacanya di dalam terjemahan Amplified Bible. Now he who has made us and prepare us for this very purpose is God. Jadi hal itunya itu adalah tujuannya Allah yang lagi Tuhan persiapkan untuk kita. Tetapi kita nggak berjalan sendiri. Karena apa? Karena di sini dikatakan who gave us the Holy Spirit. Ini yang luar biasa. Jadi Tuhan mempersiapkan itu, Tuhan menyiapkan ya segala sesuatu yang adalah tujuannya Tuhan. Tuhan menyediakan pribadi Roh Kudus buat kita. Makanya kenapa saya katakan kita harus mengenali dan memahami. Siapa yang harus kita kenali, yang kita pahami? Pribadi Roh Kudus. Mungkin selama ini kita udah mulai melupakan kehadiran dari Roh Kudus. Karena di situ dikatakan itu tuh sebagai spirit as a pledge, jadi a guarantee. Tuhan katakan a down payment, ada uang muka atas pemenuhan janjinya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, itu yang Tuhan perhatikan buat kita, anak-anaknya loh. Apakah kita masih berpikir, saya baru kalau saya melihat dulu, saya baru percaya? Enggak. Tapi kita percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi pribadi inilah yang harus kita kenali. Ya. Kita harus pahami. Kenapa harus kita pahami? Kalau kita belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-26, ada peranan yang sangat penting dari pribadi Roh Kudus ini buat kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus terus kenali, kita harus terus pahami pribadi Roh Kudus ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu. Jadi nggak ada yang terlewatkan, tapi semua. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan, ya, dia akan menasehati, dia akan menuntun. Ini yang luar biasa. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa kita tadi saya katakan jangan menjadi orang yang mudah disesatkan, tapi kita berjalan di dalam kebenaran. Bapak Gembala juga kemarin sudah diingatkan, kalau kita menjadi orang-orang yang percaya bukan karena kita melihat, artinya kan kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya inilah, ada satu pribadi yang akan menuntun kita berjalan di dalam kebenaran.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita dengar prediksi 2023 seperti itu, kita nggak tahu seperti apa yang terjadi. Tetapi kalau kita mengenali, kita memahami pribadi Roh Kudus, Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, ini luar biasa jaminan ini. Makanya kita diingatkan tentang pesan Tuhan ini. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang menyediakannya. Ini sangat-sangat dahsyat sekali Allah kita ini. Ya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Cuma mungkin sayangnya hari-hari ini orang-orang percaya mulai jarang mungkin ingin mengenal pribadi Roh Kudus. Sedangkan kita di tempat ini, ya puji Tuhan kita terus diingatkan. Ya, bahkan sekarang kan sebulan sekali kita ada doa pengurapan Roh Kudus. Nah itulah yang harus kita terus bangun. Itu yang harus kita bakar ya di dalam diri kita, roh kita ini. Ya. Nah minggu lalu kan Bu Muti juga sampaikan tentang kisah Daud. Waktu Ziklag terbakar. Kenapa seorang Daud itu menjadi pribadi yang mau terus belajar untuk mengenali, untuk memahami Allah yang dia puji, Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani. Itu adalah karena dia itu menjadi orang-orang yang mengalami banyak hal. Perkara-perkara yang membuat dia mengalami banyak kelepasan. Ya. Banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah yang pada akhirnya ketika dia ada di dalam satu masalah yang sangat berat. Ya, itu kan waktu di Ziklag itu kan bagaimana pasukannya, orang-orangnya sendiri mau melempari Daud dengan batu, ya kan? Tapi bagaimana kemudian Daud memilih, enggak, saya tahu persoalan sangat berat, keluarga hilang, harta benda semua, hewan-hewan juga semua diambil, enggak ada satu pun yang tersisa. Tapi saya memilih datang sama Tuhan. Nah itulah yang dia belajar untuk mengenali, dia belajar untuk memahami. Oh ternyata ada satu pribadi yang memberikan kekuatan, pribadi Roh Kudus. Ini yang harus kita lakukan. Makanya kan dia katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya kan Daud itu terus belajar mengandalkan Tuhan. Daud terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang sebetulnya menolong, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Roh Allah itu sendiri. Nah makanya ini yang harus kita sama-sama belajar untuk membekali 2023. Untuk kita bisa memulainya, memasuki dalam 2023 yang pastinya nggak akan menjadi mudah. Kita harus menjadi orang-orang yang, oh iya saya harus mulai nih bergaul lagi sama Roh Kudus. Saya harus belajar lagi terus mengenali kepribadian Roh Kudus. Karena dia yang akan mengajar, dia yang akan menuntun. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca renungkan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini. Ya. Ada begitu banyak ayat-ayat ya tentang peran dari pribadi Roh Kudus. Bagaimana dia dikatakan akan datang menginsafkan dunia. Akan apa? Akan dosa. Ya. Terus akan kebenaran, akan penghakiman. Di situ dijelaskan lagi apa itu dosa, apa itu kebenaran, apa itu penghakiman. Artinya supaya kita sadar, oh iya ya, ini Tuhan sudah sediakan loh. Kalau Tuhan sudah sediakan, sudah siapkan, masa sih kita nggak mau raih, kita nggak mau ambil gitu. Sangat disayangkan sekali. Nah kemarin juga kan gini kan, Tuhan sudah begitu banyak berbicara lewat perkataannya di dalam Alkitab. Firman Tuhan ini sangat disayangkan ketika kita memilih untuk menjauhkan diri dari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karenanya ya dua hal ini yang bisa saya bagikan, mari Bapak Ibu. Ketika kita masih diberi kesempatan, diberikan peluang oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang tentu kita punya tanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mari kita belajar jalani kehidupan dengan keyakinan yang penuh terhadap janji Tuhan, tentunya secara konsisten.
Kita juga belajar untuk mengenali, memahami hal yang sudah Tuhan siapkan. Karena itu adalah jaminan yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.